Gadis Lir, jika kamu ingin membantuku, aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Seolah melihat ekspresi wajah Mei Lir melalui lapisan tule itu, Qin Yichan tiba-tiba berkata, "Apa yang saya inginkan?" Mendengar ini, tubuh tercinta Mei Lir bergetar, dan kemudian beberapa suara ringan perlahan keluar. "Terima kasih banyak Tuan Qin atas kebaikan Anda. Tetapi yang dibutuhkan gadis kecil itu bukanlah yang mampu dibeli oleh Tuan Qin." Meskipun dalam benak Mei Lir, Qin Yichan telah dianggap sebagai ras kelas 1, bahkan orang-orang muda berbakat dari ras puncak. Tetapi bahkan keberadaan semacam itu tidak dapat memberikan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Dia tidak membutuhkan hal-hal materi. Jika dia adalah wanita yang mengagumi kesombongan, lalu mengapa tidak, dengan kekuatannya sendiri, pergi ke konferensi roh untuk berpartisipasi dalam konferensi komoditas. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, tetapi dia banyak menyinggung keberadaannya sehingga dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Mungkin kita bisa saling membantu. Selama Anda dengan sepenuh hati membantu saya dapat menjadikan Anda raksasa bisnis kontinental. Ada senyuman di mulut Qin Yichan, dan dia secara alami tahu apa yang dibutuhkan Mei Lir. Dia ingin mengubah cara orang memandangnya, dan dia ingin mengubah situasi keluarga rubah. Namun, keluarga rubah yang terpesona yang telah lama diperbudak secara tidak langsung tidak begitu baik. Namun, jika itu hanya jimat, tidak sulit bagi Qin Yichan. Raksasa bisnis. Setelah mendengar ini, mata Mei Lir memancarkan warna yang aneh. Setelah menghabiskan 1000 kesulitan dan 10.000 tahun kesulitan, bahkan menyinggung para pengusaha dari banyak ras, mereka akhirnya memperoleh kualifikasi untuk mendirikan kedutaan di Spirit Rache yang bagus. Alhasil, bokong pun tidak terasa panas duduk. Pukulan ini agak terlalu besar untuk Mei Lir. Itu juga membuatnya sadar bahwa pikirannya masih terlalu naif. Kecuali Spirit Rache, terlalu sulit bagi dirinya sendiri untuk menjadi pebisnis yang baik lagi. Meskipun dia memiliki ketajaman bisnis yang baik, dia tidak memiliki produk yang dapat menarik perhatian orang lain. Qin Yichan berkata begitu, bukan. Memikirkan hal ini, mata Mei Lir mau tidak mau menatap Qin Yichan dengan erat, dan apa yang dia keluarkan secara langsung membuat dia yang galak itu kehilangan kendali diri. Dari temperamennya yang berapi-api, tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah anggur yang langka. Anggur itu berbeda dengan pakaian indah di tangannya. Di 10.000 benua etnis, ada orang yang sangat alkoholik di setiap ras. Bahkan ada banyak ras yang menyukai anggur sebagai kehidupan seseorang, seperti Dwarf Rache, Spirit Rache. Aku tidak akan menjualnya padamu. Seolah melihat melalui pikiran Mei Lir, Qin Yichan tertawa kecil. Mendengar ini, ada momen kekecewaan di mata Mei Lir yang indah. Tetapi di detik berikutnya, sebuah kata dari Qin Yichan membuat hatinya bergetar lagi. Tapi ada sesuatu di tanganku yang lebih dicari dari itu. Ayo pergi ke kota. Dalam percakapan antara dua orang, siluet sudah dekat dengan dua kota monster. Mulut Qin Yichan membangkitkan senyuman, menghentikan topik, berkata dengan ringan. Di mata memandang ke arah 10.000 kota monster, ada sedikit kegembiraan. Top Powerhouse Admission. Pasti ada godaan jenius yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis, yang dapat melihat kekuatan dari berbagai kelompok etnis dan bahkan memiliki kesempatan untuk mengetahui kemampuannya. Bagi Qin Yichan, ini juga merupakan peluang yang sangat diperlukan. Ketika saya melihat Qin Yichan, saya tidak banyak bicara lagi. Mei Lir juga cerdas dan tidak bertanya, tetapi diam-diam mengikuti Qin Yichan, memikirkan kredibilitas kata-kata Qin Yichan. Saat ini, di sekitar 10.000 kota monster, ada siluet yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti belalang. Namun, ketika siluet ini tiba di beberapa li di luar kota monster 10.000, mereka semua jatuh, lalu masuk dengan berjalan kaki. Di kota, Qin Yichan juga turun bersama banyak orang. Ada juga banyak pembangkit tenaga dari berbagai ras di sekitarnya. Mereka menjaga jarak di antara mereka secara sengaja atau tidak sengaja. Mungkin mereka semua khawatir tentang tembakan satu sama lain. Di depan mereka, sebuah kota yang penuh dengan aura kuno, seperti binatang raksasa yang besar, tetap ada di depan. Setelah membayar biaya untuk 2 spesies roh tingkat rendah, Qin Yichan membawa mantra untuk memasuki kota dari gerbang kota yang besar. Begitu dia melangkah ke gerbang kota, Qin Yichan dengan jelas menyadari bahwa ada beberapa pandangan samar di sekelilingnya, dan pada saat ini diam-diam menghilang. Selama itu adalah orang dengan otak kecil, tidak akan cukup bodoh untuk membunuh orang di kota 10.000 monster. Kemana Tuan Qin selanjutnya? Memasuki kota, Mei Lir bertanya. Saya di sini untuk pertama kalinya. Mari kita berkeliling, berjalan perlahan menyusuri jalan. Qin Yichan berkata dengan santai. Cahaya dari sudut mata melintas dari waktu ke waktu. Di sini, memang kota 10.000 monster. Meskipun ukuran kotanya tidak sebagus kota Set Tian, ini sedikit lebih makmur daripada kota-kota besar di tanah suci teratas di ras manusia. Terlebih lagi, dalam arus orang yang berjalan di jalan, hampir setiap orang mengalami fluktuasi nafas yang kuat. Bahkan, jaraknya hanya beberapa ratus meter. Qin Yichan sangat menyadari bahwa ada beberapa orang dengan suasana berbahaya. Kalau dipikir-pikir,
Bahkan jika mereka berada di pusat kehormatan, mereka tidak lemah. Setelah berbelok di dua sudut jalan dan berjalan selama hampir setengah jam, mata Qin Yichen akhirnya tertuju pada sebuah toko yang menempati area yang luas. Di plakat toko, tertulis, Restoran Chang Yun. Dua lampu kemasan berkedip karakter besar. Ini adalah restoran milik keluarga pedagang Yunlang. Dalam 10.000 domain iblis, reputasi keluarga pedagang Yunlang dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Selain itu, Mei Lir berkata kepada Qin Yichen, "Oh, lalu di sini, duduklah." Qin Yichen mengangguk, perlahan berjalan ke restoran biasa yang luar biasa ini. Di restoran, wajahnya positif dan lebar, dan meja anggur yang penuh kemewahan ditempatkan di dalamnya. Saat ini baru lewat tengah hari, tapi sudah hampir penuh. Apakah orang dewasa itu makan atau menginap? Begitu saya melangkah ke dalamnya, seorang pria parubaya berpakaian seperti toko dua menyambutnya dan tersenyum pada Qin Yichen. Apakah ada kamar yang bagus? Melihat aula vokal, Qin Yichen tidak hanya tidak merasa jijik, tetapi juga bertanya sambil tersenyum. Adapun situasi di domain iblis 10.000, dia sama sekali tidak jelas. Tempat di mana suara manusia mendidih adalah tempat yang baik untuk mengumpulkan kecerdasan. Orang dewasa datang tepat waktu, ada kamar lain di kamar. Jika orang dewasa datang beberapa menit kemudian, saya khawatir itu akan hilang. Melihat Qin Yichen Qiyu tidak biasa, toko kecil dua membungkuk dan menjawab. Berita tentang masuknya pembangkit tenaga listrik teratas telah menyebar ke hampir 10.000 benua etnis. Meskipun masih ada waktu sebelum Moseng merekrutnya, banyak anak muda telah berkumpul di depan 10.000 kota monster. 1. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, tidak bisakah dia selalu tinggal di kamar yang sama dengan Mei Lir? Dalam rintihan Qin Yichen, suara yang mendominasi memenuhi pintu. Anak kecil, mari kita punya kamar untuk kakek.